السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat-sifat munafikin dan perbedaannya dengan sifat-sifat kaum mukminin. Sampai pada ucapan beliau, wa bi izai qabdi aydihim qauluhu fil mu'minin yu'tuna zakah. Dan di hadapan sifat munafik yaqbiduna aydiyahum, Allah sifatkan orang mukmin dengan sifat yu'tuna zakah. Ingat-ingat kembali apa yang sudah kita bahas, bahwa sifat munafikin, mereka ya'muruna bil munkar, menyuruh pada yang munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah dari kebaikan-kebaikan, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Sudah dibahas bahwa menggenggam tangan memiliki dua makna. Makna pertama, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu dengan harta yang mereka punya. Makna kedua, tidak mau membantu dengan tangannya. Artinya tidak membantu apapun, tidak dengan hartanya, tidak dengan tenaganya. Wa bi izai dzalik, dan berlawanan dengan itu. Saya belum mendapatkan terjemahan yang pas dari kalimat bi iza. Bi iza itu kalau ini di sini, ini di sini. Artinya di tempat yang sama atau berhadapan dengan itu, orang mukmin disifati dengan yu'tuna zakah. Perlawanan. Orang mukmin mengeluarkan zakat, sedangkan orang munafik yaqbiduna aydiyahum. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, walaupun zakat sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, maknanya zakat yang wajib yang dikeluarkan setelah harta itu mencapai nisab dan sudah lewat 1 haul 12 bulan, itu disebut dengan zakat. Tetapi secara hakikat makna zakat
zaka yazku artinya berkembang atau sesuatu yang memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa kalimat zakat di ayat ini walaupun qad sarat haqiqatan urfiyatan fi zakatil mafruḍah, walaupun kalimat zakat sudah menjadi hakikat yang urfiyah, sudah sama-sama diketahui menjadi satu istilah, yaitu zakat yang wajib, yang ada aturan-aturan khususnya. Tetapi kalimat lafaz zakat innaha ismun likulli naf'in lil khalqi. Ternyata makna zakat sendiri secara lafaznya mengandung makna am, mengandung makna umum, yaitu memberikan manfaat untuk para makhluk. Apa saja, bisa dengan harta, bisa dengan tenaganya. Min naf'in badani atau mali, apakah manfaat secara badan atau manfaat secara mali, secara harta. Manfaat secara badan artinya membantunya dengan tangannya, dengan tenaganya. Sedangkan yang mali adalah dengan memberikan sedekah, bantuan harta. Fal wajhani huna kal wajhaini fi qabdil yad, maka dua makna di sini sama dengan dua makna yang ada pada kalimat yaqbiduna aydiyahum. Apa tadi dua makna dari yaqbiduna aydiyahum? Satu, bakhil, enggak mau bersedekah, enggak mau memberikan bantuan harta. Ternyata yaqbiduna aydiyahum juga memiliki makna kedua, artinya dia tidak mau membantu dengan tangannya. Tolong angkatkan, genggam tangannya, tidak mau gerak. Oh, ini kita angkat bersama. Yaqbiduna aydiyahum. Dua makna ini ada pula pada dua makna zakah secara lughawi, secara bahasa. Lafaz zakah maknanya adalah naf'ul ghair, memberikan manfaat pada orang lain. Karena manfaatnya bisa dua macam, memberikan manfaat dengan bantuan harta atau memberikan manfaat dengan bantuan tenaga. Maka berarti biizai yaqbiduna aydiyahum wasafallahu almu'minina annahum yu'tuna zakah. Berhadapan dengan sifat munafikin yang bakhil, yang menggenggam tangan mereka, Allah sifati orang beriman dengan lawannya, yaitu mengeluarkan zakat. Kemudian Allah katakan tentang munafikin, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Dan perlu dicatat dengan baik, jangan sampai salah paham bahwa makna melupakan bagi Allah maknanya meninggalkan. An-nisyan maknanya at-tark, bukan hilang apa yang dia pernah tahu, bukan. Itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan duhul amma qad alima min qablu, bukan duhul hilang ingatan yang dulu pernah tahu kemudian sekarang tidak tahu, bukan itu. Istahil, mumtani' anillah, terhalang dan tidak mungkin bagi Allah sifat tersebut. Karena Allah Allamul Ghuyub, maha mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Sehingga nisyan dengan makna itu tidak mungkin bagi Allah. Berarti kata Syekhul Islam, wa nisyanullahi tarku dzikrihi. Makna nisyan bagi Allah bahwa Allah meninggalkan mereka, tidak membantu mereka, mengacuhkan mereka. Ini dan itu bukan ta'wil. Bukan ta'wil, karena memang dalam bahasa Arab kalimat nasya ada dua makna. Makna pertama adalah apa yang pernah diketahuinya kemudian hilang.
Itu yang tidak mungkin bagi Allah. Apa ya, dulu pernah saya tahu, tapi sekarang nggak ingat. Itu nggak mungkin bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan sesuatu. Ini juga maknanya nasya. Ikhwan ibn a'azakullah, meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Biar. Itu bukan lupa. Itu bukan lupa dengan makna pertama. Contoh di dalam Al-Quran disebutkan tidak mungkinnya Allah memiliki sifat lupa dengan makna yang pertama. Wa ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya ada di sisi Rabbku di dalam catatan kitab. La yadhillu wa la yansa. Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin lupa. Ini la yadhillu wa la yansa, dalil bahwa Allah tidak memiliki nisyan bima'nahal awal. Allah tidak memiliki sifat nisyan dengan makna pertama. Yang pernah tahu kemudian hilang, tidak tahu lagi. Enggak mungkin bagi Allah. Tetapi sesuatu yang dalam keadaan tahu tetapi dibiarkan oleh Allah. Allah tahu tapi dibiarkan. Ini barakallahu fiikum juga disebut dalam bahasa Arab nasya. Adam alaihi salam sudah diberi oleh Allah pesan, jangan makan buah khuldi. Digoda oleh syaitan, kemudian memakannya. Apakah saat itu Adam lupa atau meninggalkan perintah Allah SWT? Disebutkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Kami sudah pesankan pada Adam sebelum ini. Fanasiya, tetapi beliau nasiya. Jangan cepat-cepat diterjemahkan lupa. Apa makna nasiya? Allah sendiri yang menyebutkan setelahnya. Walam najid lahu azma. Kami tidak dapati padanya azman. Apa azman? Mengamalkan perintah. Berarti nasiya maknanya na'am, adamul azm. Apa azm? Mentaati perintah. Azimah. Artinya dia lupa, tidak menaati perintah. Artinya meninggalkan yang seharusnya dia kerjakan. Meninggalkan seharusnya dia kerjakan, itu juga dikatakan lupa. Entah bagaimana bahasa Indonesia. Apakah disebut lupa juga? Ketika seseorang mengerjakan PR-nya atau dikasih tugas PR. Satu mengerjakan. Satu gak ingat. Satu lagi ingat tapi nggak ngerjakan. Yang pertama ma'ruf, dikatakan orang ini mujtahid, orang yang anak yang rajin. Yang kedua, dia lupa. Yang ini apa namanya dalam bahasa Indonesia? Mana tulisanmu? Nunduk aja. Mana kerjaanmu? Bukankah aku sudah kata? Iya. Kenapa nggak dikerjakan? Apa itu? Dia sengaja tidak mengerjakannya. Ini barakallahu fikum adalah makna nisyan yang kedua dalam bahasa Arab. Fanasiya walam najid lahu azma. Dia melupakan tugasnya. Dia enggak lupa sesungguhnya. Ingat tapi mengabaikan. Barakallahu fikum. Ini kita bicara lafaz. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala lupa dengan makna duhulul ilmi, hilangnya ilmu yang pernah diketahui, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau nasiya bermakna melupakan dengan makna sengaja meninggalkannya, tidak menolongnya, tidak membantunya, tidak memberikan rahmat baginya, sengaja-sengaja, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fanasiyahum. Mereka mengabaikan perintah Allah, maka Allah abaikan mereka. Lihat ikhwan fillah, kemungkinan lebih dekat dengan terjemahan mengabaikan.
Mereka mengabaikan syariat Allah. Fanasiyahum, maka Allah abaikan mereka. Mereka menginginkan pertolongan, mereka menginginkan rahmat, mereka menginginkan keselamatan. Tolong ya Rabb, Allah biarkan. Ini makna nisyan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'iza'i dzalik. Apa tadi bi'iza? Di hadapan itu Allah sifatkan orang mukmin, Allah sifati orang mukmin dengan sifat wa yuqimunas shalah. Di sini melupakan Allah, di sini menegakkan salat. Bi'iza, ini berhadapan, bertentangan. Karena salat itu mengingatkan dan selalu ingat atau dalil untuk dia ingat pada Allah Taala. Contohnya Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya, aqimis salata lidzikri dalam surat Thaha. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Berarti orang yang salat adalah orang yang ingat Allah, tidak melupakan Allah. Orang yang salat berarti dia ingin untuk selalu dekat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun munafiqin nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah maka abaikan mereka. Sedangkan orang beriman dzakirinallah wadzakirat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat. Fa inna salata aidan ta'ummu salatal mafruḍah wat tatawwu'. Karena kalimat salat juga maknanya umum, salat yang wajib ataupun salat yang tatawwu'. Wa qad yadkhul fiha kullu dzikrillah, dan masuk pula di dalamnya semua zikrullah. Berarti zikrullah maknanya salat, atau salat maknanya zikrullah. Naam. Walaupun bukan yang dengan takbir dibukanya kemudian ditutup dengan salam, enggak begitu, tetap dikatakan salat. Naam. Dalam bahasa Arab disebut salat. Bahkan lebih umum lagi, bukan hanya dzikran secara lafaz, tetapi juga dzikran secara makna. Kalau secara lafaz, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu semua dzikrullah. Jadi itu salat. Tapi secara makna, dia berbuat baik karena Allah. Dia memberi karena Allah. Dia belajar karena Allah. Dia hadir ke majelis ilmu karena Allah. Dia berangkat ke masjid karena Allah. Perbuatan-perbuatan itu menunjukkan kalau dia ingat Allah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma dumta tadhkurullah fa anta fi shalah." Kata Abdullah bin Mas'ud, selama engkau mengingat Allah, berarti engkau masih terus dalam salat. Selama engkau mengingat Allah, maka engkau terus di dalam salat. Wa in kunta fis suq, walaupun engkau berada di pasar. Ini salat dengan makna yang kedua, yaitu zikrullah. Bimaknayai, zikrullah lafzan dan zikrullah ma'nan. Zikrullah di lisannya atau zikrullah secara praktek, artinya di pasar, berdagang dengan jujur, bayyana, menerangkan mana yang cacat, mana yang rusak, dia jujur. Ini ada kekurangannya begini. Berarti orang ini dzakirun lillah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang menyembunyikan aibnya, berdusta, oh ini bagus padahal dia cacat, berarti dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala secara makna. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma dumta tadhkurullah fa anta fi shalah." Selama engkau mengingat Allah, berarti engkau terus dalam salat walaupun engkau berada di pasar. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Mu'adz bin Jabal, "Mudarasatul ilmi at-tasbih." Mudarasah, mempelajari ilmu. Muraja'ah, mengulang-ulang ilmu, menghafal ayat, menghafal hadis, meringkas bab-bab dalam ilmu. Itu juga zikrullah. Itu juga tasbih.
Ikhwani fid din azakumullah. Maka dikatakan di sini, nasullaha fanasiyahum, tentang munafikin. Wa biizaihi, berlawanan dengan itu, Allah katakan mukminin yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat, artinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من اللعنة ومن النار. Kemudian Allah sebutkan ayat berikutnya, yakni apa yang Allah janjikan dengan makna ancamkan untuk orang-orang munafikin. Allah sebutkan wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah sudah janjikan untuk para munafikin dan munafiqat. Allah telah janjikan untuk mereka para kuffar nara jahannam, neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wala'anahumullah, dan Allah laknat mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan ancaman untuk kaum munafikin dengan laknat, dengan api neraka, dengan azab al-muqim fil akhirah. Wa bi'izaihi, sedangkan untuk orang mukmin apa yang Allah janjikan? Wa bi'izaihi ma wa'ada Allahul mu'minina minal jannati wa ridwan wa minar rahmah. Adapun untuk orang-orang mukmin, Allah berikan pada mereka surga, keridhaan dan rahmat. Apa kata Allah? Wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. Satu jannat adn, yang kedua ridwanun min Allah. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Baru dua disebut. Dan di awalnya atau sebelum ayat itu Allah sudah menyebutkan yang pertamanya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Merekalah yang akan Allah rahmati. Ini khulun azakullah, tiga. Jannah, rahmat, dan keridhaan. Wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah yang paling besar. Thumma fi tartibil kalimat wal fadhiha wa asrarun katsirah. Dan pada susunan kalimat-kalimat di dalam ayat ini dan di dalam lafaz-lafaznya ada rahasia-rahasia, ada fawaid yang tersembunyi di dalamnya yang sangat banyak. Tetapi laisa hadza mawdhi'uha, kata Syekhul Islam. Tapi bukan ini tempatnya, bukan di sini. Innamal gharadu tamhid qa'idat lima sanadkuruhu insyaallah. Hanya saja kita bawakan ini sebagai kaidah yang nanti akan kita sebutkan. Ini sifat orang mukmin, ini sifat orang munafik yang semuanya berlawanan dari awalnya. Orang munafikin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang ini yaqbiduna aydiyahum, orang mukmin yu'tuna zakah. Yang ini nasullaha fanasiyahum, yang ini yuqimunas shalah. Ila akhir, semuanya berlawanan. Sedangkan kaidah yang akan dibahas adalah kaidah larangan tasyabbuh, penyerupaan. Sudah terlihat sifatnya bertentangan. Maka kalau ada seorang muslim menyuruh pada yang munkar, melarang dari yang ma'ruf, ini tasyabbuh bihim. Tasyabbuh biman? Bil munafiqin. Wa qad qila inna qawlahu wa lahum 'adzabun muqim. Dikatakan juga
bahwa ayat Allah walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang terus menerus, isyaratun ila ma huwa lazimun lahum fid dunya wal akhirah minal alami an-nafsiyati ghamman wa huznan. Kalimat adzabun muqim, azab yang dia tinggal di situ terus menerus, iqamah. Ini isyarat kepada perkara yang lazimun lahum, perkara yang memang sudah mesti bagi mereka di dunia dan di akhirat, yaitu mereka akan merasakan alam, akan merasakan rasa sakit. Alam adalah rasa sakit an-nafsiyah, tetapi rasa sakit yang sifatnya kejiwaan, sakit maknawi, yaitu ghamman wa huznan. Ada rasa gham, kegelisahan, gundah gulana, wa huzn, rasa sedih, wa qaswah, keras hati, wa dhulmatul qalb, kegelapan hati, wa jahlan, dan juga kebodohan. Itu semua sungguhnya sakit. Sakit. Fa inna lil kufri wal ma'asi minal alamil ajilah. Karena kekafiran-kekafiran, kemaksiatan-kemaksiatan memiliki rasa sakit yang disegerakan di dunia dan terus menerus sampai berlanjut di akhirat. Ad-daimah, terus menerus. Mallahu bihi alim, yang hanya Allah lah yang tahu apa yang mereka rasakan dari kesengsaraan, kesusahan hati, kegelisahan, gundah gulana, rasa sempit di dada, kegelapan hati, kebodohan, ila akhirih. Walihada tajid ghalibu haula'i la yatibuna 'aishahum aw la yatibuna 'aishuhum illa bima yuzilu uquluhum. Oleh karena itulah mereka tidak akan bisa hidup dengan baik kecuali dengan sesuatu yang menghilangkan akalnya. Masya Allah, Syekhul Islam rahimahullah. Terjawab sudah mengapa mereka suka untuk merusak akal-akal mereka sendiri. Mengapa mereka ingin melupakan keadaan yang nyata di hadapan mata. Mengapa mereka sukanya dengan sesuatu yang menghilangkan akal, yang yukhammir uqulahum. Yukhammir itu menutupi, yaitu dengan khamr, dengan narkoba, dengan pil, dengan obat-obat terlarang, dengan morfin, dengan sekian macam yang merusak akal. Limada? Karena hidup mereka tidak tentram, tidak bahagia, hati mereka sempit. Begitu mereka sadar, hilang kadar alkoholnya, hilang kadar narkotiknya, mulai dia melihat alam nyata. Aduh, pusing, susah. Bagaimana melupakannya? Bagaimana supaya saya tidak sempit dada, tidak susah? Minum lagi, makan lagi, pil-pil tadi, kembali teler lagi, untuk melupakan kenyataan. Karena hidup mereka memang sengsara. Kehidupan mereka ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Shadaqa rahimahullah. Sungguh benar Syekhul Islam rahimahullah. Memang yang namanya kekufuran, kemaksiatan, kesesatan, kezaliman, semuanya akan membuat sempit dada, akan membuat susah hati, akan membuat gelisah, akan membuat segala macam penyakit-penyakit hati. Dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan meninggalkan. Nggak bisa disembuhkan kecuali dengan meninggalkan apa yang mereka lakukan dari kekufuran dan kezaliman. Mereka ingin menghilangkannya dengan sesuatu yang lain. Kelihatannya berhasil, tetapi itu sesaat. Bukan berhasil, hanya melupakan saja sesaat.
Bukan hanya narkoba, bukan hanya khamr, tetapi mereka juga ingin melupakannya dengan sesuatu yang lain, yang semuanya maksiat. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Qala la yatibuna 'aishuhum illa bima yuzilu uqulahum wa yulhi qulubahum min tanawuli muskirin. Mereka tidak akan bisa baik hidupnya kecuali dengan sesuatu yang menghilangkan akal-akal mereka atau yang melupakan. Yulhi, melupakan. Jadi kata lahun. Hati-hati mereka. Apakah tanawuli muskirin, min tanawuli muskirin, aw ru'yati mulhin, atau memandang dan melihat sesuatu yang melupakan, imma memasukkan sesuatu bahan-bahan narkotika atau sesuatu yang akan menghilangkan akal, atau kalau tidak memandang sesuatu yang membuat dia lupa dengan yang lainnya. Ru'yatu mulhin, tontonan-tontonan. Aw sima'u mutribin, atau mendengarkan musik-musik. Yang itu juga haram. Nabi SAW sudah menyatakan, bahkan disebutkan oleh Bukhari dengan mu'allaq dalam kitabnya. Wa ma'allaqal Bukhari, disebutkan oleh para ulama itu juga sahih. Tetapi karena kesahihannya tidak seperti syarat beliau sampaikan di dalam judulnya dengan mu'allaq. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti niscaya sebentar lagi umatku akan berani-berani menghalalkan hira, zina, wal harira, sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan khamr, wa ma'azif, dan alat-alat musik. Ma'azif allati tu'zafu biha. Ma'azif adalah apa yang dipetik atau digerakkan oleh jarinya kemudian berbunyi. Ma'azif. Kemudian meluas maknanya kepada semua alat-alat musik, walaupun bukan yang dipetik, walaupun bukan yang ditabuh dengan tangan, walaupun yang ditiup dengan mulutnya, termasuk di dalamnya. Nanti niscaya min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dikatakan yastahillun berarti asalnya haram. Tetapi karena mereka tidak tentram hatinya, karena kegelisahan yang ada dalam dadanya, karena kesempitan, kegelapan yang ada di hati-hati mereka, maka mereka mencari sesuatu yang melupakannya. Yaitu dengan khamr, dengan narkoba, dengan tontonan-tontonan yang katanya melupakan, dan mendengar berbagai macam alat-alat musik, wa nahwu dzalik. Padahal itu tidak mengatasi. Begitu detik terakhir berhenti tontonan tadi atau musik tadi, muncul kembali di benaknya apa yang tadi dia rasakan dari kegelisahan. Begitu detik terakhir berhenti, langsung pulang dari diskotik ke rumahnya, sudah stres lagi dia, ingin kembali lagi ke sana. Nggak bisa hidup tanpa itu. Ikhwani fi din a'azakumullah, washkuru rabbakum. Bersyukurlah pada Rabb kalian. Bersyukurlah kita kepada Rabb kita menjadi muslimin, mukminin yang diberi oleh Allah ketentraman jiwa, ketentraman hati. Alhamdulillah, tidak perlu perkara-perkara yang haram. Enggak perlu perkara-perkara yang merusak akal. Alhamdulillah. Wa bi izai dzalika qauluhu fil mu'minin. Sebaliknya, wa bi izai dzalik, berlawanan dengannya, Allah katakan tentang orang-orang mukmin, ulaika sayarhamuhumullah. Adapun orang-orang mukmin akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diberi kesusahan dalam hatinya, kegelisahan,
kegelapan, kesempitan dada ila akhirih. Yang ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yu'ajjil lil mu'minina minar rahmah fi qulubihim wa ghairiha bima yajidunahu min halawatil iman. Adapun orang beriman, Allah segerakan bagi mereka minar rahmah. Allah segerakan bagi mereka rahmat di hati-hati mereka dan juga yang lainnya dengan apa yang didapati di hati mereka dari kelezatan iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Siapa yang 3 ini ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari yang selainnya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, dia benci, enggak suka untuk kembali kepada kekufuran seperti enggak sukanya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau 3 ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan iman itu manis, lezat. Wa yadhuqunahu min ta'mih. Mereka akan merasakan manisnya keimanan. Wa insyirahi sudurihim lil Islam. Akan dijadikan dada-dada mereka lapang menerima agama. Ila ghairi dzalika minas surur, dan lain-lainnya yang Allah berikan pada mereka dari kebahagiaan yang ada dan tersembunyi dalam dada mereka, tampak di wajah-wajah mereka, terlihat bukti-buktinya pada amalan-amalan mereka. Hatinya tenteram, wajahnya ceria, amalannya beribadah semangat. Mereka ahlu dunia nggak bisa memahaminya dan nggak bisa menghitung dengan kalkulator mereka, nggak masuk. Sibuk pagi, siang, sore, belajar pagi, siang belajar, kerja sebentar, balik ke rumahnya, ngaji lagi. Ini hasilnya berapa? Makannya pakai apa? Kenapa kok ceria semua? Kenapa wajah-wajah mereka Masya Allah musyriqah, bersinar, ceria, bahagia, tampak di mata-mata mereka. Ikhwani fillah azakumullah, mereka enggak akan bisa paham kecuali ketika mereka sudah mendapatkan hidayah. Baru mereka akan menyatakan, oh ternyata begini rasanya menjadi seorang mukmin. Sehingga walaupun diancam oleh Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum. Aku akan potong tangan kaki kalian bersilangan dan aku akan salib kalian di pokok-pokok pohon kurma. Apa jawaban mereka? Para tukang-tukang sihir yang sudah beriman. Yaqdi ma anta qad. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Aku beriman pada Allah Ta'ala. Aku ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosaku dan memberikan rahmat kepadaku. Tidak khawatir, tidak takut dengan ancaman tersebut. Merasa tenteram. Setelah iman masuk di dadanya. Demikian pula dengan ilmu nafi' wal amal salih. Orang-orang beriman mendapatkan kebahagiaan, ketentraman jiwa karena keimanannya dan karena ilmunya yang bermanfaat dan karena amalannya yang saleh. Bima la yumkin wasfuhu. Bahagia dengan kebahagiaan yang tidak mungkin bisa digambarkan. Gak mungkin bisa digambarkan. La ya'rifuhu illa man daqahu. La ya'rifuhu illa man daqahu. Gak akan bisa mengetahuinya kecuali siapa yang merasakannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kita sambung pada pertemuan berikutnya billahi taala. Taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.